Bismillahi awalnya kalam kepada Allah Tuhan dan Rahman bersifat wujud syaratul kidam pujaan umat siang jam malam. Salawat ju salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat seratus selatan utara timur ju barat. Mulonyo jalo disarakkan kanai kulari dinan bapalun, mulonyo sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Tak pun tiang kahulu di bawah kiliran taji, asa mulu kata dahulu tiga limbagu nan terjali. Pertama sambah menyambah, kedua baso ju basi, ketiga sirih ju pinang. Sama menyambah dalam adat tali batali undang-undang dan tersabut di mulik mani dan terpakai di basuh bayak. Mulik mani terlempong kato basuh bayak gulo di bibir di dalam bungka dan piawai dan menamu adat ju sopan santun. Nyato limbago dan terjali isinya adat di pusako dan bersama kita memakaikan. Sajak berajo dan usali sampai sekarang kini nanko adat pidato disambahkan. Kalilawa di Pulau Rambang anak rusuh mati badabiah kok gawa dapet ditimbang kok doso ampun dan labiah. Kajirek tabang ramu-ramu engkau mencongkom lidih saga tadabok lalu ke tanah. Ketek indak bersambut namu, gadang indak berimbokan gala, sambah terserak ke tengah-tengah. Luruh kaunan dari puasa baru, di sinan hati takabek, minta ampun ambo dahulu, jawablah salam dengan rapek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa balik kita dan sanak sulah bidang projek dimanapun berada. Pada kesempatan kali ko, alhamdulillah, tentunya kita masih dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terkait dari adat budaya Minangkabau dan alah ditinggalkan oleh generasi-generasi terdahulu di Minangkabau. Mangko dari itu, kita sepatutnya membangkit batang terendam, kita kaji-kaji balik memahami terkait dari adat budaya Minangkabau dan alah ditinggalkan untuk kita. Jadi di sana terlebih dahulu kita dari Surah Bidang Projek ingin menanyakan kepada Nusana kesadonyo, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing sampai saat kini nangko ala bara kosakata Minang, pasambahan Minang, pepatah dan petiti Minang yang ala kita dapetan dan mungkin saja ala kita pahami dan ala kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang ingin kita tanyakan kepada Nusana kesadonyo. Mudah-mudahan Allah bertambah dan sana dan semakin hari hendaknya semakin banyak dan kawan-kawan pelajari dan Nusana pelajari sehingga karakter dari pemuda Minang yang diharapkan oleh generasi terdahulu dari Minangkabau itu adalah sampai ke diri kita. Mudah-mudahan itu dan terjadi, mudah-mudahan itu dan dapat kita pakaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ko Nusana kesadonyo, kita masih membahas dari pepatah Minangkabau yang mengatakan baraja kanan sudah mencontoh kanan menang. Kita coba bedah cik-cik Nusana kesadonyo, kita coba bahas per baitnya. Di bait yang pertama dikatakan di situ bahasanya baraja kanan sudah. Ada bahasanya baraja di situ Nusana kesadonyo. Di dalam sirahnya Nabi Muhammad SAW tu mendakwahkan agama Islam itu barajanya selama 23 tahun dan sanak kesadonya. Maksud dari baraja aku adalah ketika diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada pembelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga turunnya ayat. Nabi Muhammad SAW itu beraja sampai 23 tahun di dalam sirahnya dan juga disampaikan oleh salah seorang ustadz dalam ceramahnya. Jadi Nusana kesadonyo baraja tu dari kita lahir sampai kita meninggal sebenarnya tidak bisa putih dari yang namanya baraja. Apalagi kita sebagai generasi muda Minang yang Allah pasti akan meneruskan estafet perjuangan di alam Minangkabau. Tentunya kita perlu memahami dari hal ketek terlebih dahulu terkait dari adat budaya Minangkabau, yaitunya pepatah dan petiti Minangkabaunya. Lalu kita sambung kepada bait yang kedua Nusana kesadonyo yang mengatakan mencontoh kanan menang. Apa yang perlu kita contoh Nusana kesadonyo dari generasi terdahulu Minang kepada kita generasi muda Minang, yang ada satu hal yang menjadi ciri khas lah ketika generasi muda Minang dulu tu baraja di surau, dari keteknya sampai remajanya sampai nyola siap untuk merantau itu juga kadangnya dari surau. Jadi di sana surau tu sangat berpengaruh besar kepada generasi hebat terdahulu tu sehingga memang banyak sekali meninggalkan pesan-pesan dan pembelajaran untuk kita generasi muda dan iduit hariko. Surau itu adalah berubah fungsi di sana kesadonyo. Maksud kesadonyo bukan fungsi dari tempat kita beribadah, itulah jaleh, itu tidak perlu kita bahas lagi. Tapi dari esensi surau tu yang dulu tu bukan hanya tempat beribadah tapi juga tempat barajanya pemuda Minangkabau.
Mulai dari sisi keagamaan dan ala pasti sampai dari sisi adat dan budaya Minangkabau dipelajari juga di situ. Nah, sayangnya pada generasi kita memang banyak mencari musaji atau musala dan ibaratnya fasilitasnya lah dan sabana-bana megah, akan tetapi tidak diberikan ruang untuk generasi muda untuk beradu di dalam tuh. Apa yang perlu kita contoh dari generasi tua dulu tuh dun sanak kasadonyo? Yang pertama tuh adalah ketika kita generasi muda Minang terdahulu, generasi yang ketek-ketek dulunya, masih kanak-kanak dulunya, itu dibulihan untuk datang ke surau, malah disuruh untuk datang ke surau. Jadi di surau, namanya anak ketek lah dun sanak kasadonyo. Ya tentu ke surau, nya akan bergalu-galunya, nya akan berlari-larinya, nya akan mairu-iruaknya di surau. Akan tetapi iko yang menjadi kunci sebenarnya dari generasi terdahulu tu, yo orang-orang tuanya dulu tidak memberanganinya dah, tidak mengusianya dari musala tu dah, tidak mengusianya dari surau tu dah sana. Berbeda juga kita kini, mungkin saja kini ada anak ketek datang ke masjid ke musala, ketika nyo mahiruak meboh tidak sembayang, tidak solat namanya kita berangan. Tapi generasi yang dulu kau dan sanak kesadonya tidak ada yang terjadi muda itu doh, malah dibimbing, malah diajar, malah dipadiakan nyo berkembang dan bertumbuh di surau tu. Jadi nyo mencari apaknyo, nyo mencari amaknyo, nyo mencari oda-odanyo di surau tu manga saja nyo. Ada nyo mengaji, nyo basilek nyo ketika malamnya mempelajari adat nyo pusaka Minangkabau, belajar pasambahan nyo, memahami petata dan petiti Minang. Mangkonyo generasi muda dulu tu terjamin kualitasnya dan alah tumbuh karakter muda Minangnya tu di dalam dirinya. Dan kita kini yo lah berbeda pemahaman surau, pemahaman musaji di musala di zaman modern kini nanko di sana kesadonya itu mana yang kita sayangan. Jadi nyoba ada sana kesadonya ketika kini dicari oleh generasi tua kita, ndak ada anak muda di surau lalangang, musaji lalangang jo anak muda. Ya karena apa? Karena waktu zaman ketek-keteknya dan masih terlakukan dinyo tagah dan masih takarajuan dinyo suruh, akan tetapi alah diberangan ketika nyo ke surau, ketika nyo ke musaji ataupun musala, ya maheboh dan segala macam, ya nyo diberangan, nyo diusia gitu kan, sampai jo mentangan apa-apa gitu kok. Nah itu mana yang kita sayangan. Kita dan akan baik hati bekonyo di sana ketika tidak ada ruang untuk generasi muda di dalam musaji atau musala dan megah-megah kini ko. Jadi itu saja di sana yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ko. Kita memang perlu mencontoh dan mengkaji-kaji balik setantangan jo generasi dulu Minang yang koknya bisa seluar biasa itu. Koknya bisa sampai kini masih harum namanya, masih kita pelajari juga biografi hidupnya dari nyo ketek sampai nyo gadang. Kok semenarik itu di sana kasadonya. Nah, itu kuncinya ada di surau di sana. Lome juo si cerek di tepi banda, kok rabah tolong tagaan, ambo ketek jolang beraja, jika salah tolong tunjuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.